Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, golongan 3, angkatan 24, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan sistem merit. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem merit? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Pada sistem merit, pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan melihat pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. Apa sih itu PNS? PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Apa sih tujuan diterapkannya sistem merit? Tujuannya yaitu untuk merekrut ASN yang profesional dan berintegritas sehingga penempatan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai dengan kompetensinya yang ada. Kedua, yaitu mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Misalkan untuk tunjangan daerah sendiri disesuaikan dengan beban kerja yang dimiliki oleh seseorang ASN tersebut. Ketiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Kemudian, yang keempat yaitu melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip sistem merit. Siapa sih yang mengawasi sistem merit di Indonesia? Sistem merit di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diawasi oleh KASN. Tujuan KASN sendiri yaitu yang pertama untuk menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Yang kedua yaitu mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat yaitu untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan. Yang kelima yaitu menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat. Yang terakhir yaitu untuk mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Dengan adanya sistem CHAT, yaitu penilaian di mana calon pegawai negeri sipil menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer, sehingga menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam rekrutmen pegawai. Dalam hal pelaksanaan CPNS sendiri, saat ini para peserta sudah dapat langsung memilih unit kerja yang diinginkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, sehingga sangat meminimalisir adanya keterpaksaan bagi para peserta dalam penempatan nanti di unit kerjanya. Yang kedua yaitu tugas belajar. Tugas belajar sendiri adalah persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah yaitu Bupati kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengikuti pendidikan formal dengan konsekuensi meninggalkan tugas kedinasan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang pedoman tugas belajar, izin belajar, pencantuman gelar akademik, ujian, dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disebutkan bahwa tugas belajar diberikan dengan ketentuan kepada peserta yang berstatus PNS yang sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun sejak pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil. Dalam program tugas belajar sendiri, untuk program studi yang diambil harus mendapatkan akreditasi minimal B. Untuk usia sendiri, untuk program diploma 1 sampai dengan S1 atau setara, harus berusia paling tinggi 25 tahun dan untuk daerah terpencil yaitu 37 tahun, sedangkan untuk S2 atau setara berusia paling tinggi 37 tahun, untuk daerah terpencilnya 42 tahun, untuk S3 setara berusia paling tinggi yaitu 40 tahun dan untuk daerah terpencil yaitu 47 tahun. Untuk batasan waktu yang diberikan untuk studi biasanya dengan ketentuan 1 sampai dengan 4 tahun. Untuk biaya pendidikan sendiri, untuk pendidikan tugas belajar yang besarannya itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah menyelesaikan tugas belajar, PNS tersebut harus bersedia ditugaskan kembali dan mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekurang-kurangnya 2 kali masa pendidikan yang telah ditempuh. Demikian presentasi penerapan sistem merit. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.